Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Syaban Maulana Cahyani akan menjelaskan materi tentang bahasa baku dan bahasa non baku. Jadi yang pertama, pengertian bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa standar yang kebenaran dan ketetapannya telah ditentukan oleh negara. Baku berarti bahasa tersebut tidak dapat berubah setiap saat. Baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Berdasarkan teori, bahasa baku merupakan bahasa pokok yang biasa menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Bahasa baku mencakup pemakaian sehari-hari pada bahasa percakapan, lisan, maupun bahasa tulisan. Sedangkan pengertian bahasa non-baku adalah ragam bahasa yang berkode berbeda dari bahasa baku yang dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Ragam bahasa non-baku dipakai pada situasi santai dengan keluarga, teman, di pasar, dan tulisan pribadi di buku harian. Ragam bahasa baku sama dengan bahasa tutur, yaitu bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari, terutama dalam percakapan. Oke, selanjutnya fungsi bahasa baku. Menurut Hasan Alwi dan kawan-kawan, bahasa baku mendukung 4 fungsi, yaitu 1. Fungsi pemersatu, 2. Fungsi pemberi kekhasan, 3. Fungsi pembawa kewibawaan, 4. Kerangka acuan. Sedangkan fungsi bahasa non-baku adalah untuk mengakrabkan diri dan menciptakan kenyamanan serta kelancaran saat berkomunikasi. Oke, selanjutnya ciri-ciri bahasa baku. Secara umum, ciri-ciri bahasa baku antara lain: 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah. Contohnya, saya, aku, kamu. Kalau bahasa daerahnya tuh ya gue, lu, aing, abdi. Nah, itu bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Nah, contohnya apa bahasa asing? Banyak guru, terus bahasa asing banyak guru-guru. Nah, yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Nah, contohnya bagaimana jadi gimana, harusnya bagaimana jadi gimana gitu kan. Enggak, harus bagaimana. Nah, yang keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Ya, anak, contohnya nih, anak itu menangis. Nah, jadi anak itu nangis, ya, nggak dipakai imbuhan me-nya. Nah, itu deh ya. Yang kelima, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Contohnya, siapa namamu? Nggak boleh jadi siapa namanya. Yang keenam, tidak mengandung makna ganda atau tidak rancu. Contohnya, menghemat waktu jadi mempersingkat waktu. Yang ketujuh, tidak mengandung arti pleonasme. Nah, contohnya hadirin. Jadi pada hadirin. Nah, boleh. Yang kedelapan, tidak mengandung hiperkorek. Nah, jadinya khusus jadi khusus. Harusnya khusus jadi khusus. Yang kesembilan, ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang paling sedikit memperlihatkan ciri kedaerahan. Yang ke-10, sistem bunyinya lebih kompleks. Dan yang ke-11, bahasa baku cenderung juga berbeda dari bahasa non-baku dalam hal kaidah pemberian tekanan pada kata. Nah, ciri-ciri bahasa non-baku
Bahasa non baku tuh memiliki ciri khas. Satu, walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku tetapi memiliki arti yang sama. Yang kedua, dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman. Kalau sekarang apa ya? Kakak kayaknya. Kakak tuh jadi ender. Apa? Ya, kakak ender terus bawa-bawa bahasa Korea juga hyung. Itulah. Yang ketiga, dapat terpengaruh oleh bahasa asing. Nah, ini pakai bahasa Korea tadi. Kakak jadi hyung. Nah, yang keempat tuh digunakan pada situasi santai atau tidak resmi. Oke, yang selanjutnya saya akan memberikan contoh dari bahasa baku dan bahasa kata baku dan kata tidak baku. Nah, yang pertama tuh ada adab pakai B. Nah, kata tidak bakunya jadi adab pakai P. Yang kedua ada bus. Kata tidak bakunya bis. Yang ketiga ada cabai. Kata tidak bakunya tuh cabai. Yang keempat ada cengkih. Kata tidak bakunya cengkeh. Yang kelima ada coklat. Coklat. Kata tidak bakunya tuh coklat. Nah, yang keenam ada gua. Kata tidak bakunya goa. Oke. Nah, jadi sekian dulu penjelasan tentang bahasa baku dan non baku. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kalian mengerti dengan baik. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.